Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnidar Nasution. Saya dari UPT SMP Negeri 45 Medan. Di sini saya sebagai fasilitator buat Bapak Ibu ya, dalam memberikan materi untuk program sekolah penggerak. Namun ada baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Saya minta untuk Ibu Ida Rahayu, pemimpin doanya Ibu. Iya boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum memulai kegiatan, kita berdoa bersama dulu ya Bapak Ibu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai asesmen diagnostik. Di sini saya akan menampilkan sebuah modul mengenai asesmen diagnostik. Mohon ditampilkan Ibu Hani slide-nya. Ibu Hani. Ya Ibu, sebentar. Sudah terlihat Ibu? Ya, boleh dimajukan lagi Bu Ani. Menuju langsung ke tujuan asesmen. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah bisa Bu, bisa. Ya, baik. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Berikutnya, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik adalah yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Boleh dinaikkan Ibu Ani slide-nya. Ya, pada slide ini kita bisa melihat contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik. Yang pertama, pada slide pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Bisa, yang pertama ada, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kemudian bisa juga, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Pada slide yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut ini. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan yang ketiga, kita bisa menanyakan apa harapanmu. Silakan Bu Hani. Pada slide ini kita bisa melihat contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kita bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya seperti bercerita, menulis, ataupun menggambar. Silakan Bu Ani, ke atas lagi. Ya, baik, terima kasih. Strategi tanya jawab. Pada strategi tanya jawab, yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Pada slide siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam.
Mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Pada saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Dan pada saat yang terakhir, pada saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Mempraparsekan atau mengungkapkan kembali pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Menunggu beberapa saat. Boleh ke atas, Bu Ani? Dan yang terakhir, pada slide yang terakhir ada tindak lanjut asesmen diagnostik. Yang pertama itu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian yang kedua menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Boleh bertanya Bapak Ibu untuk materi yang saya berikan ini. Dipersilahkan. Oke, Bu. Ya, silakan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang asesmen diagnostik. Nah, sebenarnya nih ya, informasi yang bisa kita dapat dari asesmen diagnostik terkait dengan peserta didik. Coba bisa saya ulangi nih Bu Ani? Informasi apa saja yang bisa kita gali dari peserta didik dengan adanya asesmen diagnostik? Baik. Informasi yang pertama kita dapatkan itu adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian, informasi psikologi siswa, sosial emosi siswa, keluarga, pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, dan minat. Saya rasa demikian Ibu Hani. Terima kasih Bu Yusnida. Ini apa masing-masing guru? Ya baik, terima kasih. Saya rasa sudah habis ya Bapak Ibu waktunya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya pada program sekolah penggerak nanti. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mohon Bapak Dila sudah bisa ya memimpin doa untuk penutup. Oke Bu. Ibu dengar suara saya Bu? Dengar Pak. Dengar Pak. Nah, ini maaf, saya baru bisa masuk jaringan nggak normal, hujan deras tadi Bu. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi Mari, apakah Pak, ini kita silakan, sudah selesai Bu? Sudah Pak, sudah. Untuk menutup. Iya, doa penutup. Baik, ibu-ibu sekalian, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita kembali berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat untuk anak didik kita nanti ke depannya. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Pak Abdillah. Iya Bu. Demikian saja ya, saya akhiri. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.